Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Muhammad Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hari ini saya akan presentasi untuk UAS Manajemen Risiko, penerapan manajemen risiko strategis berdasarkan SE OJK nomor 8 garis miring SE OJK titik 05 garis miring 2021. Oleh saya sendiri Zaki Al-Hafri, nomor NIM 2201010721110. Definisi manajemen risiko strategis adalah proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko akibat ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis. Contoh kegagalan inovasi teknologi di pasar kompetitif. Tujuan manajemen risiko strategis meminimalkan dampak negatif keputusan strategis, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Contoh antisipasi perubahan regulasi. Pilar utama manajemen risiko ada 4. Yang pertama, pengawasan aktif direksi dan komisaris. Yang kedua, kebijakan dan prosedur risiko. Yang ketiga, proses identifikasi dan pengukuran risiko. Yang keempat, sistem pengendalian internal. Sumber risiko strategis, ketidaksesuaian strategi dengan visi dan misi, analisis lingkungan strategis tidak komprehensif, perubahan teknologi dan ekonomi makro, serta kebijakan otoritas yang baru. Pengawasan aktif oleh manajemen, peran penting direksi menetapkan dan mengevaluasi kebijakan risiko. Peran penting Dewan Komisaris memberikan arahan dan pengawasan. Peran penting pengawas syariah memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Contoh rapat evaluasi rencana strategis. Kebijakan dan prosedur risiko, langkah-langkah pertama menyusun kebijakan berbasis toleransi risiko. Kedua, menetapkan prosedur mitigasi risiko. Yang ketiga, melakukan kaji ulang secara berkala. Identifikasi risiko strategis, proses identifikasi, menganalisa risiko inheren dari kegiatan usaha, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Contoh, risiko akibat adopsi teknologi baru tanpa pelatihan. Pengukuran risiko strategis, metode pengukuran value at risk atau VAR untuk risiko finansial. Analisis SWOT untuk peluang dan ancaman strategis. Contoh mengukur dampak perubahan ekonomi terhadap portofolio investasi. Pengendalian risiko, metode mitigasi, accept, control, avoid, transfer. Accept menerima risiko dalam batas toleransi, kontrol mengurangi dampak risiko, avoid menghindari aktivitas risiko, transfer mengalihkan risiko ke pihak ketiga. Contoh penggunaan reasuransi untuk mitigasi risiko keuangan. Pemantauan risiko, langkah pemantauan menggunakan risk register, melaporkan risiko secara berkala dan melakukan revisi sesuai perkembangan. Contoh pemantauan risiko likuiditas saat kondisi pasar volatil. Sistem informasi manajemen risiko, fungsi utamanya mendukung proses identifikasi dan pengendalian risiko, memberikan laporan real time untuk pengambilan keputusan, contoh implementasi sistem pelaporan berbasis IT. Budaya risiko, langkah pengembangan, sosialisasi kebijakan risiko kepada seluruh karyawan, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, contoh pelatihan risiko untuk manajer lini pertama. Contoh kasus implementasi studi kasus perusahaan asuransi yang berhasil mengelola risiko strategi saat pandemi. Kronologi langkah-langkah mitigasi yang diterapkan, penutup dan rekomendasi ringkasan. Penerapan manajemen risiko strategis adalah kunci keberlanjutan ke perusahaan. Rekomendasi membangun sistem risiko yang terintegritas atau terintegrasi, melakukan evaluasi rutin terhadap strategi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.